Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Norisha Sugianti. Saya mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester membentuk mata kuliah pengembangan sistem informasi pendidikan, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Dr. Nova Duyanti MKomI dan Bapak Dr. Asrizal MH. Dalam tugas ini saya mengambil judul data pokok pendidikan atau yang disebut juga dengan Dapodik. Baik, adapun ruang lingkup pembahasan saya untuk tugas ini, yang pertama pengertian Dapodik itu sendiri, yang kedua tujuan dan manfaat Dapodik, yang ketiga komponen data dalam Dapodik, keempat alur penggunaan Dapodik, dan yang terakhir tantangan dalam penggunaan Dapodik. Mari kita masuk ke pengertian Dapodik. Apa itu Dapodik? Dapodik adalah singkatan dari data pokok pendidikan, yaitu sistem pendataan terpadu dan berskala nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dapodik memuat data utama pendidikan yang mencakup suatu pendidikan sekolah, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah Indonesia di luar negeri. Dapodik dikembangkan dan dikelola sesuai Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan data pendidikan serta regulasi terkait lainnya. Sistem ini sangat penting sebagai basis data yang akurat, valid, dan up-to-date untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang pendidikan nasional. Selanjutnya tujuan dan manfaat Dapodik. Kita masuk ke tujuan dulu. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan basis data pendidikan nasional yang lengkap, akurat, mutakhir, dan terpadu. Tujuan yang kedua, menjadi sumber utama data untuk mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan pendidikan nasional. Tujuan yang ketiga, memastikan keterpaduan sistem informasi antar direktorat dan lembaga pendidikan di bawah Kemendikbudristek. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pendidikan seperti BOS, PIP, sertifikasi guru, dan akreditasi. Adapun manfaat dari Dapodik ini, yang pertama perencanaan dan pengambilan keputusan, yang kedua yang pertama perencanaan pengambilan keputusan, di mana data Dapodik digunakan untuk data Dapodik digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Manfaat yang kedua yaitu dasar penyaluran bantuan, di mana di sini manfaatnya itu program BOS atau bantuan operasi sekolah, PIP atau program Indonesia Pintar, dan tunjangan guru berdasarkan data dari Dapodik. Manfaat yang ketiga itu mendukung akreditasi dan evaluasi sekolah, di mana lembaga akreditasi menggunakan data Dapodik sebagai referensi dalam penilaian. Manfaat yang keempat, pemetaan kondisi pendidikan. Pemerintah dapat memantau jumlah siswa, guru, rombel, dan sarana prasarana di seluruh Indonesia secara real-time melalui Dapodik. Kelima, manfaatnya itu integrasi sistem. Di Dapodik ini terhubung dengan berbagai aplikasi lain seperti eRaport, PMP, Verval, dan SIMPKB. Manfaat yang ke-6, transparansi dan akuntabilitas. Datanya itu terbuka dan integrasi meningkatkan pengawasan publik terhadap kebijakan pendidikan. Kita masuk ke komponen data dalam Dapodik, yaitu komponen yang pertama itu data sekolah, di mana di situ ada nama sekolah dan NPSN sekolah, ada juga termasuk ada alamat lengkap dan lokasi geografi sekolah, status kepemilikannya seperti negerikah atau swastakah sekolah tersebut. Di data sekolah itu juga ada akreditasi dan kurikulum yang digunakan, dan
di data sekolah itu ada data sarana prasarana, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua, komponennya itu data peserta didik, di mana di dalam itu, di dalam data peserta itu termasuk identitas lengkap siswa, NISN, tempat tanggal lahir siswa, alamat siswa, dan foto. Dan juga ada data orang tua atau wali, statusnya beasiswa atau PIP, bisa kita lihat di situ juga ada riwayat pendidikan, kelas dia mutasi atau lulus, terus ada kehadiran dan nilai akademik. Komponen yang ketiga yaitu ada data guru atau GTK ya. Di sana ada identitas lengkap, ada NU PTK gurunya, ada dia berstatus PNS atau P3 atau honorer, terus jabatannya apa, dan tugas tambahannya seperti apakah dia wali kelas, jabatannya kepala sekolah. Terus ada riwayat pendidikan dan sertifikasi, jadwal pengajar, dan jumlah jamnya. Terus komponen yang selanjutnya itu data rombongan. Nah, itu termasuk jumlah rombelnya per tingkat, wali kelas per rombel, mata pelajaran yang diajarkan, dan jumlah dalam rombel. Komponen yang selanjutnya adalah data sarana prasarana. Nah, di sini kita bisa lihat ada gedung dan ruangan. Jenis ruangan, kondisinya, ukurannya itu ada di komponen data sarana prasarana. Ada fasilitas penunjangnya seperti perpustakaan, laboratorium, toilet, dan kantin. Dan komponen data yang selanjutnya itu data jadwal pembelajaran, di mana di situ ada jadwal pelajaran per kelas dan mata pelajaran, guru yang mengajar, dan jumlah jam pelajaran. Selanjutnya yaitu data ekstrakurikuler dan prestasi, di mana di sini ada jenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, nama pembinaan kegiatannya siapa, dan prestasi siswa akademik dan akademik. Oke, kita masuk ke alur Dapodik. Yang pertama, instalasi aplikasi Dapodik, mana di sini mendownload installer dari situs resmi Dapodik, dan setelah di-download login operator sekolah atau registrasi dulu. Pertama kali menggunakan kode registrasi sekolah dan baru login dengan akun operator yang telah didaftarkan di sistem. Yang ketiga, input data dan update data. Di sini input data atau awal membarui data tahun sebelumnya, atau memasukkan data siswa, data guru, data rombel, jadwal pembelajaran, sarana prasarana, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sinkronisasi ke server pusat. Lanjut ke validasi data. Ini menggunakan fitur validasi untuk mengecek kesalahan input, perbaiki data yang tidak valid atau error, di mana monitoring dan update berkala itu dilakukan pembaruan data secara berkala jika ada perubahan atau mutasi siswa atau mutasi guru baru, ada sarana sarpas baru. Pantauan hasil sinkronisasi web, dashboard di Dapodik. Catatannya kita harus lihat semua data harus diisi dengan benar dan lengkap. Sinkronisasi rutin penting agar data tetap diakui oleh pusat. Dan validasi itu wajib dilakukan sebelum sinkronisasi untuk mencegah penolakan data. Kita lanjut ke tantangan dalam penggunaan Dapodik. Adapun tantangan yang pertama yaitu sumber daya manusia terbatas, karena tidak semua sekolah memiliki operator yang terlatih. Operator sering merangkap tugas seperti guru, TU, jadi tidak terlalu fokus mengelola Dapodik. Tantangan yang kedua yaitu kesalahan input data, di mana data siswa atau guru bisa salah jika tidak teliti saat memasukkan, misalnya memasukkan NISN atau tanggal lahir, kadang nama siswa yang salah, atau kurang huruf di nama siswa atau guru.
Terus tantangan yang ketiga itu koneksi internet lemah, di mana di sekolah di daerah terpencil itu sering kesulitan sinkronisasi karena akses internet yang buruk dan menjadi lama bahkan gagal. Tantangan yang keempat, perubahan aplikasi yang cepat. Jadi Dapodik ini sering mengalami perubahan versi. Operator harus tetap belajar dan menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Terus tantangan yang keenam, keterlambatan data. Yang kelima ya, keterlambatan data. Jika data tidak diupdate secara rutin, bisa berdampak pada penyaluran bantuan seperti BOS yang terlambat atau salah sasaran. Dan tantangan yang terakhir yaitu beban tugas yang berat. Pengisian data yang banyak dan detail, apalagi jika sekolah besar, operator bisa kewalahan menggunakan Dapodik ini. Baik, kesimpulannya Dapodik atau data pokok pendidikan merupakan sistem yang sangat penting dalam pengelolaan data pendidikan secara nasional. Melalui Dapodik, sekolah dapat menghimpun dan mengolah data siswa, guru, rombongan belajar, serta sarana-prasarana secara terpusat dan terpadu. Keberadaan Dapodik membantu dalam berbagai aspek seperti penyaluran bantuan pemerintah atau BOS, PIP, perencanaan pendidikan, serta proses akreditasi sekolah yang berbasis pada data yang valid dan akurat. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sekolah seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan input data, akses internet yang belum merata, serta perubahan sistem yang sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak di sekolah, khususnya operator sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas data. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sehingga peran Dapodik sangatlah vital dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan terarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.